Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Selamat pagi. Terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini yang mana meluangkan waktunya untuk saya melakukan wawancara bagaimana Pak Sekolah mengambil keputusan-keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah. Pak Kepala Sekolah, mungkin kita langsung saja. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana Bapak Kepala Sekolah mengidentifikasi kasus yang pernah terjadi di sekolah, baik itu kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral, Pak Kepala Sekolah? Iya, baik. Untuk mengetahui kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, yang pertama langkah yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, di mana kita harus mencermati situasi di mana ada ketegangan antara nilai-nilai yang ada dengan kasus-kasus yang terjadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Kepala Sekolah bahwa saya sudah mendapatkan informasi dari apa yang Pak Kepala Sekolah lakukan ketika terjadi kasus dilema etika dengan kasus rujukan moral. Ya, sekolah mengambil sebuah tindakan dengan cara mengidentifikasi dulu kasus-kasus tersebut. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Barangkali kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana selama ini Bapak Kepala Sekolah mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kasus tersebut sama-sama memiliki nilai yang benar dan mengandung nilai kebijakan, Pak Kepala Sekolah? Iya, baik. Selama ini dalam melakukan atau mengambil keputusan yang menyangkut kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti tadi saya menyampaikan dari awal, yaitu melakukan langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, di mana saya melihat dari sudut pandang bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak bisa diputuskan secara sendiri, dan saya akan melihat dari berbagai hal yang tentu akan mendukung, dan saya akan meminta pertimbangan-pertimbangan kepada guru atau kepada orang lain yang membantu dalam menyelesaikan sebagai masukan yang baik, yang positif, yang menguntungkan bagi semua pihak. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Pertanyaan kedua tadi saya juga mendapat informasi bahwa sekaligus menjadi pembelajaran buat saya bahwa ketika Pak Kepala Sekolah mengambil keputusan yang sifatnya memiliki kepentingan dan kepentingan yang sama dan nilai kebajikan yang sama, Kepala Sekolah mengambil inisiatif untuk meminta masukan dan berdiskusi dengan pihak terkait, guru, sehingga Kepala Sekolah mampu memberikan hasil yang seluruh pihak tidak merasa dirugikan. Ini sebuah informasi baru Pak Kepala Sekolah yang saya terima, cukup luar biasa buat saya. Menurut Pak Kepala Sekolah, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Pak Kepala Sekolah lakukan dalam mengambil keputusan tersebut, Pak Kepala Sekolah? Langkah yang dilakukan pertama mengidentifikasi kasus-kasus, kemudian latar belakang masalah, kemudian siapa yang terlibat, lalu kita mendiskusikan dengan semua stakeholder sekolah. Tentu kita menguji terkait dampak yang ditimbulkan setelah keputusan itu diambil,
kita mendiskusikan bagaimana mencari solusi atau alternatif sebelum kita akan mengambil keputusan. Terima kasih Pak Sekolah. Pertanyaan ketiga tadi bahwa yang prosedur yang dilakukan pertama mengidentifikasi siapa yang terlibat dan kemudian berdiskusi bersama mengambil keputusan sehingga mengambil solusi sehingga persoalan tersebut mendapatkan titik temu yang tidak merugikan satu yang lain. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Mungkin kita lanjut Pak Kepala Sekolah pada pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja Pak Kepala Sekolah yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang Pak Kepala Sekolah pernah selesaikan? Hal-hal apa saja yang dilakukan yang menurut tanggapan atau anggapan yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, di mana dengan cara mendiskusikan kasus kepada semua pihak, kepada semua stakeholder sekolah, maka kita akan berdiskusi dan di situ kita dapat mengetahui di mana cara kita akan mengetahui solusi apa yang harus kita lakukan. Di mana ada beberapa hal yang perlu kita mendalami, di mana latar belakang kasus-kasus mengapa terjadi, kemudian bagaimana solusi yang kita lakukan agar kita mengambil keputusan dengan benar dan semua pihak bisa mengambil. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Ya, langkah efektif yang Kepala Sekolah ambil yang saya ingatkan tadi ya, merupakan informasi yang saya terima dengan baik. Kepala Sekolah tetap melakukan diskusi bersama dengan stakeholder sekolah tadi dengan mengidentifikasi apa yang terjadi, kemudian hasil tugas tersebut latar belakangnya seperti apa sehingga kemudian dihasilkan sebuah keputusan yang tentu memiliki kualitas dan ya pasti bahwa semua pihak merasa diuntungkan pada keputusan tersebut. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Mungkin kita lanjut pada pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang Kepala Sekolah menganggap merupakan sebuah tantangan selama ini ketika mengambil sebuah keputusan yang termasuk kasus-kasus di dilema etika Pak Kepala Sekolah? Ya baik, jadi untuk menentukan keputusan yang baik dan benar, tentu kita akan memahami dan kita akan mengidentifikasi secara benar masalah apa akibatnya, apa penyebabnya, sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan atau pertimbangan yang benar, yang sama-sama diterima, dipahami, sehingga tidak merugikan pihak yang lain. Oke, baik, terima kasih kesempatan ini. Pertanyaan yang tadi sudah Kepala Sekolah jelaskan atau sampaikan kepada saya bahwa memang kalau saya mendengarkan apa yang saya Kepala Sekolah tetap dalam sebuah keputusan Kepala Sekolah tentu tetap bersama-sama dengan stakeholder yang lainnya untuk memutuskan tersebut, dan tentu yang menjadi titik berat daripada mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika yaitu saya sampaikan jika masalah itu sama-sama memiliki kebenaran yang sama.
Dalam kepala sekolah kita bisa lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ya, apakah selama ini Pak Kepala Sekolah dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apa ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema atau apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau proses seperti apa yang Pak Kepala Sekolah jalankan selama ini? Ya baik, jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, tentu kita harus melakukan suatu masalah. Kita harus konfirmasi kepada semua pihak yang terkait. Tentu ada langkah-langkah yang harus kita selesaikan, termasuk kita menginformasikan tentang masalah kepada pihak yang lain. Kemudian selanjutnya kita berdiskusi atau mendiskusikan pada semua pihak atas persoalan di sekolah. Lalu kita melakukan refleksi seluruh atau keseluruhan masukan yang dapat kita ambil keputusan atau solusi yang terbaik untuk semua pihak, di mana kasus itu kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekolah. Jadi dalam menyelesaikan masalah tadi yang disampaikan Pak Sekolah tadi, ketika ada persoalan kemudian Kepala Sekolah mendeteksi atau menginformasikan kepada pihak terkait dan software yang mungkin bisa diberikan masukan kepada Kepala Sekolah. Namun pada kesempatan ini berarti tidak ada jadwal rutin untuk penyelesaian kasus dilema etikanya Pak Kepala Sekolah. Hanya saja apabila ada kasus saja kemudian dilakukan penyelesaian Pak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini kita lanjut pada pertanyaan yang ketujuh. Adakah orang atau faktor yang dapat mempermudah Pak Kepala Sekolah atau membantu Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut dilema etika itu sendiri Pak Kepala Sekolah? Ya baik, jadi untuk mempermudah saya tentu dalam melakukan atau mengidentifikasi atau menyelesaikan masalah atau kasus, tentu harus dibantu dengan semua pihak, baik teman guru atau komite atau yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan melihat latar belakang kasus tersebut. Tentu diselesaikan secara bersama agar kasus itu bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Kepala Sekolah. Tetap pada apa yang disampaikan Kepala Sekolah bahwa faktor yang membantu itu ada pihak tertentu, termasuk di sekolah ada guru dan sekolah yang lainnya, komite bersama Kepala Sekolah yang membantu Kepala Sekolah mengambil keputusan tentang dilema etika itu sendiri. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari apa yang Pak Kepala Sekolah sudah sampaikan tadi, baik pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman yang Pak Kepala Sekolah ambil selama mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika, kira-kira
hal apa yang Pak Kepala Sekolah bisa ambil dari hal tersebut, Pak Kepala Sekolah? Ya baik, jadi dalam melakukan keputusan secara baik dan bijaksana, tentu saya meyakini bahwa masalah yang terjadi itu pasti ada jalan keluar atau solusinya. Oleh karena itu seorang pemimpin tentu harus bijaksana dalam mengambil keputusan agar keputusan yang didapatkan pertimbangan dari berbagai sudut pandang sehingga segala keputusan bisa diterima oleh semua pihak dan masalah itu bisa diselesaikan baik. Sekian. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Saya bisa mengambil dari apa yang Pak Kepala Sekolah sampaikan dari poin pertama sampai poin yang terakhir. Yang terakhir itu sangat luar biasa menjadi pengalaman saya ke depannya untuk menjadi contoh ketika suatu saat ada sebuah kasus yang menyangkut dilema etika dengan rujukan moral. Kepala Sekolah menyampaikan bahwa yang paling baik dalam pengambilan keputusan itu kita harus menjadi bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan itu tidak merugikan pihak yang lain. Jadi sama-sama merasa untung di dalam keputusan tersebut. Terima kasih Kepala Sekolah buat waktunya pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas sebesarnya. Kepala Sekolah senantiasa diberi sehat kuat selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya sangat terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk melakukan tugas guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembaca. Pada kesempatan ini, Bu Kepala Sekolah, saya sebagai CGP di sini mewawancarai Kepala Sekolah dengan tujuan saya akan memperoleh informasi atas pengalaman Ibu Kepala Sekolah semenjak menjadi Kepala Sekolah di mana saja, bahkan sampai di sekolah ini ada berbagai macam problem atau kasus-kasus yang Ibu Kepala Sekolah pernah hadapi, pernah selesaikan. Maka kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan mencari informasi itu demi sehingga saya mampu merefleksikan dalam kehidupan saya sebagai guru penggerak di kemudian hari, memberikan contoh ketika menghadapi persoalan-persoalan yang sama. Ibu Kepala Sekolah, mungkin saya langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang selama ini Ibu pernah hadapi? Terima kasih atas yang telah kita lakukan pada kesempatan ini. Yang sudah bersedia untuk berada di sekolah ini untuk melaksanakan tugas yang kita laksanakan untuk pelatihan atau persyaratan dalam satu kegiatan tentang calon guru penggerak yang Bapak ikuti sekarang ini. Sesuai dengan pertanyaan tadi, tentu ada dua masalah atau kasus yang kita hadapi untuk di sekolah kami ini, masalah dilema etika ataupun dilema moral. Yang pertama, untuk kegiatan yang kami lakukan, kami akan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut
apakah kasus itu menyangkut masalah dilema etika ataupun masalah urusan moral. Kasus tersebut kita cermati sesuai dengan situasi di mana ada hal-hal yang akan memperoleh nilai yang berbeda. Yang kedua, jika masalah tersebut menyangkut moral atau pelanggaran hukum, maka masalah tersebut itu kita lihat kebenarannya. Melihat kebenarannya itu, apakah salah satu ada terkait dengan masalah bukan moral. Jika masalah tersebut terkait dengan hal tersebut, maka itu akan dipertimbangkan mana hal yang benar, dan itu akan terkait. Kalau hal itu benar, maka itu masuk pada persoalan yang kasus dilema etika. Kalaupun dia masalah moral itu diserahkan, kalau benar-benar terjadi hal itu akan diserahkan kepada hukum yang berlaku. Untuk kami di sekolah ini, masalah tersebut, masalah moral itu yang kami hadapi selama ini masih bisa diselesaikan bersama teman-teman. Oke, baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Saya menyimak apa yang disampaikan Bu Kepala Sekolah, merupakan semua informasi yang saya terima dari apa yang Bu Kepala Sekolah sampaikan, bahwa dalam menangani kasus-kasus dilema etika dan dilema etika, Bu Kepala Sekolah itu pertama melakukan identifikasi identitas kasus-kasus, apa yang berbenturan ketika dalam masalah tidak. Baik, terima kasih. Untuk kelas sekolah saya lanjut barangkali pada pertanyaan kedua. Bagaimana selama ini Ibu mengambil sebuah keputusan apabila di keputusan tersebut kedua keputusan tersebut memiliki kepentingan yang sama, dalam artian kedua-duanya benar dan kedua-duanya itu memiliki nilai kebajikan yang memiliki nilai kebajikan. Terima kasih. Saya langsung untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Mengambil satu keputusan untuk di sekolah kami yang menyangkut masalah dilema etika dan ataupun bukan moral, selama ini yang kami lakukan, terutama saya penanggung di sekolah ini, masalah yang terjadi ditinjau dari berbagai sudut pandang. Jika membutuhkan pertimbangan masalah tersebut, maka saya selaku penanggung di sekolah ini, selaku kepala sekolah, meminta kepada teman-teman guru atau musyawarah bersama, sehingga kami atau saya selaku penanggung di sekolah ini mendapatkan satu informasi untuk penanganan masalah tersebut yang secara kondusif akan berdampak untuk keuntungan yang ada di sekolah ini. Oke, baik, terima kasih dari kepala sekolah paparkan. Saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa dari kasus-kasus ada bagaimana di kepala sekolah bilang selama ini, yang pertama jika kasusnya itu memang perlu ada musyawarah yang memang secara signifikan perlu, itu berarti di kepala sekolah melibatkan guru lain untuk keputusan yang pastinya bahwa keputusan tersebut yang dilakukan yaitu tidak merugikan satu yang lain. Oke, terima kasih. Kepala sekolah barangkali kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Yang pertama, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan atau Ibu kepala sekolah ambil dalam hal mengambil keputusan tersebut. Terima kasih untuk mengambil langkah-langkah atau prosedur yang untuk menyelesaikan masalah itu, sebagaimana tadi saya sudah ungkapkan, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang olehnya itu kita melihat latar belakang
masalah tersebut, siapa yang akan dilibatkan dalam masalah tersebut? Yang pertama yang saya lakukan mendiskusikan dengan sesama teman yang ada di sekolahan ini, menguji dengan keterkaitan antara dampak yang timbul di sekolahan ini, apakah masalah itu perlu untuk penanganan yang harus terlibat untuk semua pihak, ataukah bisa kita selesaikan dengan kami yang ada di sekolah ini. Artian stakeholder yang ada kita harus libatkan bersama-sama kami pihak sekolah. Nah, kalau masalah tersebut hanya bisa diselesaikan kami di sekolah ini, kami akan selesaikan bersama-sama. Oke, baik, terima kasih. Saya bisa menyimak apa yang disampaikan oleh kepala sekolah dan kakak tersebut. Kalau saya bisa mengambil semacam kesimpulan bahwa yang pertama kepala sekolah melakukan identifikasi masalah, identifikasi masalahnya, tulis laporannya, kemudian bekerjasama dengan guru lainnya untuk kemudian mengambil keputusan yang sifatnya sama-sama umum seperti pada poin yang kedua tadi. Baik, pada kesempatan ini mungkin kepala sekolah lanjut pada pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Baik, untuk langkah hal-hal yang selama ini yang kami anggap efektif untuk pengambilan keputusan terhadap satu keputusan tersebut, yang pertama, sebagaimana tadi saya ungkapkan pada awal, kami harus mendiskusikan bersama teman guru yang ada di sekolah terkait dengan masalah tersebut. Untuk keputusan bersama itu dalam misalnya satu pertemuan bersama dengan teman guru yang ada di sekolah, karena dengan kami mendiskusikan bersama akan mendapatkan satu keputusan yang baik dan akan bisa kami sampaikan, kita bisa kembangkan di dalam pelaksanaan kegiatan kami yang ada di sekolah. Kalau kasus tersebut menyangkut pertanyaan, berarti antara saya dengan yang bersangkutan memberikan kesempatan untuk bicarakan bersama kasus tersebut. Tapi apabila kasus tersebut itu hanya menyangkut kegiatan umum atau misalnya ini akan diskusikan bersama. Apabila hal tersebut saya tidak bisa dapat selesaikan, maka akan saya libatkan dengan hal tersebut. Oke, baik, terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa yang efektif yang pertama Ibu melakukan identifikasi masalah. Dan kemudian dari masalah tersebut kepala sekolah bisa mengujinya, apakah masalah tersebut bisa diselesaikan secara pribadi sebagai pimpinan atau kemudian bisa dilibatkan dengan guru lainnya. Kemudian keputusan tersebut diuji. Jika memang keputusan itu memang betul-betul menguntungkan kepada seluruh, tidak ada yang merugikan secara universal, tentu keputusan itu dilaksanakan di sekolah. Baik, saya akan masuk pada pertanyaan yang kelima di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu Kepala Sekolah selesaikan? Terima kasih. Selanjutnya hal yang merupakan tantangan yang dikatakan dalam pengambilan keputusan, tentunya ada yang merupakan tantangan, tapi semuanya itu bisa kami selesaikan. Yang dari awal dikatakan kami mendiskusikan bersama, menentukan keputusan itu yang terbaik. Keduanya memang merupakan masalah yang sama-sama benar adanya, kita melihat dengan masalah tersebut. Oke, baik. Ya, masalah tersebut kebenarannya
sudah kita bisa kan putuskan bersama, akan kita selesaikan bersama-sama dengan teman. Oke, baik Ibu Kepala Sekolah ya. Kalau saya simak tadi bahwa tantangan yang paling susah kita memutuskan Kepala Sekolah selama ini ya, pertama mungkin ya jika kasus tersebut sama-sama memiliki kebenaran ya. Kebenaran. Satu benar dan yang satunya benar, tidak ada satu yang nampak kelihatannya agak salah. Kadang-kadang Kepala Sekolah lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apakah Ibu dalam menyelesaikan masalah kasus dilema etika selama ini menggunakan terjadwal atau tertata, atau hanya saja ketika nanti ada kasus-kasus dilema etika tersebut kemudian diambil kesimpulan atau diselesaikan persoalan tersebut? Masalah jadwal yang kita kaitkan dengan masalah yang terjadi, sebagaimana tadi saya ungkapkan, mengidentifikasi masalah tersebut awalnya yang ada. Apabila masalah itu tidak menuntut dengan umum, maka itu kan setelah terjadi masalah itu kami langsung melaksanakan, menghubungkan kepada pihak yang bersangkutan untuk bisa kami selesaikan dalam waktu yang terjadi saat itu. Tapi apabila masalah tersebut ada kaitannya dengan pihak luar dalam artian masalah hukum, maka itu akan kami menentukan waktu dengan alasan kami sudah akan selesaikan hal tersebut untuk di ruang di sekolah kami yang didiskusikan bersama-sama dengan teman, dan belum ada penyelesaian akan menentukan untuk kegiatan atau jadwal selanjutnya untuk penyelesaian masalah tersebut. Baik, terima kasih. Saya mengingatkan tadi apa yang Kepala sampaikan. Saya menyimak bahwa dalam tata pengolahannya termasuk jadwal itu pertama tidak menentu ya di Kepala Sekolah ya, tergantung kapan ada dilema kasus yang terjadi, kasus etika tersebut itu nanti kemudian ditinjau juga dari bentuk kasusnya ya. Kalau kasusnya sepertinya ringan dan bisa diselesaikan secara ini berarti otomatis langsung diselesaikan. Tapi kalau menyangkut luas lagi etikanya tentu itu memiliki jadwal karena menyangkut dengan orang lain di Kepala Sekolah ya. Nah, kali di Kepala Sekolah kita percaya pada pertanyaan yang ketujuh, adakah faktor atau orang-orang yang selama ini mempermudah atau membantu yang membuat Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Terima kasih untuk pertanyaan yang kesekian. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan atau penyelesaian masalah yang biasa terjadi di sekolah, yang pertama melihat kalau itu masalah teman guru di sekolah itu, berarti pelaksanaan kegiatan itu dengan mempermudah teman guru yang ada. Apabila ada kaitannya dengan masalah kegiatan di luar yang masuk dalam ruang lingkup selain teman guru dari komite sekolah, dan tentunya saya akan libatkan selain teman guru komite sekolah, saya akan libatkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, untuk mempermudah masalah yang akan dalam penyelesaian masalah. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya bisa juga mengambil kesimpulan dan masukan yang Kepala Sekolah sampaikan dalam mengambil keputusan. Ternyata Ibu bukan hanya secara pribadi mempertimbangkannya, tetapi ada kasus-kasus tertentu dan kasus dilema etika ini yang kemudian Ibu yang membantu Ibu dalam hal penyelesaian proses ini, bisa saja dari guru dengan komite ya, komite. Berikutnya mungkin Ibu Kepala Sekolah ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu Kepala Sekolah sampaikan,
eh, pembelajaran apa yang dapat kita petik atau yang kepala sekolah selama ini, pembelajaran apa yang mungkin ibu dapat dari selama ini, dari apa yang sudah diselesaikan itu, kasus-kasus itu, apa saja yang bisa diambil dari dilihat dari sisi dilema etikanya itu kepala sekolah. Yang pertanyaan selanjutnya masalah pengalaman ya, masalah pengalaman Ya. dalam penyelesaian masalah yang terjadi, semua hal atau semua masalah yang dihadapi dalam satu kegiatan itu pasti ada jawabannya, ada solusinya. Kalau maksud penyelesaian itu ada solusinya, ada jawaban yang kita peroleh ketika masalah itu terjadi, kita melihat latar belakang bagaimana yang menyebabkan latar belakang masalah itu. Setelah kita telusuri, kemudian kita diskusikan bersama dan kita mengambil satu kegiatan yang arti musyawarah untuk kesepakatan bersama. Nah, itu hal yang terbaik dan penentuan satu kebijakan yang ada di sekolah ini, terutama saya selaku penanggung jawab di sekolah ini, karena masalah tersebut itu tidak kita selesaikan, tidak diselesaikan dengan sendiri, tetapi kita melihat dari sudut pandang yang kita lakukan, kita peroleh semuanya itu dengan hal yang bisa terjadi pada intinya musyawarah dan mufakat untuk mengambil satu kebijakan dan keputusan bersama. Itulah hal yang terbaik dalam menyelesaikan sekolah. Oke, baik, terima kasih ya, kepala sekolah sudah memaparkan apa yang jadi pengalaman selama ini menghadapi strategi pengalaman yang dilakukan selama ini ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika yang terjadi dan kepala sekolah pernah selesaikan. Jadi kalau saya mengingat tadi dari komentar akhir, hal yang paling terpenting yang bisa kita petik dan yang saya bisa ambil dari masukan atau informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah, bahwa dalam mengambil sebuah keputusan kasus dilema etika itu yang paling penting adalah musyawarah. Musyawarah adalah keputusan tertinggi ya, keputusan tertinggi adalah kebijakan tertinggi yang diambil, karena dengan musyawarah itu tentu sudah dan mempertimbangkan faktor negatif dan faktor positifnya, sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas dan yang pasti, bahwa keputusan itu sekali lagi bahwa bersifat universal dan menguntungkan semua. Ya, barangkali seperti itu Bu Kepala Sekolah yang saya bisa pertanyakan tadi. Terima kasih waktunya, tetap sehat buat menjadi pemimpin di sekolah ini. Terima kasih banyak Bu Kepala Sekolah. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak.